Pak, kabar G10 gimana, Pak? Kabar G10 dari Cina, G10. Bentar lagi terbang di Jakarta. Asik. Bayangkan langit biru Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dijaga oleh kekuatan udara yang gagah dan berani. Kini, kabar besar sedang mengguncang kawasan Asia Tenggara. Indonesia dikabarkan akan membeli jet tempur Chengdu J-10 dari Tiongkok. Keputusan ini bukan sekedar transaksi pertahanan biasa. Ini adalah strategi geopolitik dan simbol kebangkitan kekuatan udara Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Apa alasan sebenarnya di balik rencana pembelian ini? Mengapa Indonesia memilih J-10, bukan F-16, Rafale, atau Sukhoi Su-35? Dan bagaimana dampaknya terhadap kekuatan udara Indonesia di masa depan? Mari kita kupas secara mendalam. Inilah, Indonesia akan membeli jet tempur J-10 Chengdu, langkah besar menuju langit yang lebih aman. Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas wilayah udara lebih dari 5 juta kilometer persegi. Namun, kekuatan udara kita saat ini masih menghadapi tantangan besar. Sebagian besar armada TNI AU terdiri dari F-16 Fighting Falcon buatan Amerika Serikat. Sebagian sudah berumur puluhan tahun. Sukhoi Su-27 dan Su-30 buatan Rusia yang kuat, tetapi terkendala suku cadang dan perawatan akibat sanksi global. Serta Hawk 109-209 yang sudah mendekati masa pensiun. Kondisi ini membuat Indonesia butuh jet tempur generasi baru, yang modern, efisien, dan siap menjaga kedaulatan udara dari ancaman eksternal. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul dua kandidat utama, Dassault Rafale dari Prancis dan Chengdu J-10C dari Tiongkok. Dan kini, sinyal kuat menunjukkan bahwa Jakarta mulai melirik serius J-10 Chengdu, terutama fancy J-10C yang sudah digunakan secara luas oleh Angkatan Udara Tiongkok dan Pakistan. Apa itu Chengdu J-10C? Chengdu J-10C adalah jet tempur multiperan generasi 4.5 yang dikembangkan oleh Chengdu Aerospace Corporation Tiongkok. Jet ini dirancang untuk menyaingi F-16, Gripen, dan bahkan Rafale dalam kategori medium fighter. Berikut spesifikasi utamanya. Panjang sekitar 16,9 meter. Kecepatan maksimum Mach 2.2. Jarak tempuh tempur lebih dari 1.000 km. Sistem avionik fly-by-wire dengan radar ISA atau Active Electronically Scanned Array. Persenjataan, rudal PL-15 jarak jauh, PL-10 jarak dekat, dan bom presisi berpandu laser. J-10C dikenal sebagai versi paling canggih dari seri J-10, dilengkapi dengan radar AESA yang sebanding dengan F-16V dan sistem peperangan elektronik mutakhir. Selain itu, J-10C dapat membawa rudal AUA jarak jauh PA-15 yang diklaim mampu menjangkau target hingga 200 km, melebihi kemampuan AIM-120D milik Amerika Serikat. Mengapa Indonesia melirik jet tempur Tiongkok? Ada beberapa faktor strategis di balik kemungkinan pembelian ini. 1. Diversifikasi aset pertahanan. Selama ini, Indonesia terlalu bergantung pada sistem barat seperti F-16. Namun, dengan ketegangan geopolitik global, ketergantungan pada satu blok bisa beresiko. Tiongkok menawarkan alternatif dengan harga lebih kompetitif, tanpa pembatasan politik seperti embargo suku cadang. 2. Harga dan efisiensi. Rafale memang canggih, tapi mahal. Satu unit Rafale bisa menelan biaya hingga 115 juta US dollar per pesawat. Sedangkan J-10C hanya sekitar 35 hingga 45 juta US dollar per unit. Dengan harga itu, Indonesia bisa mendapatkan lebih banyak pesawat dengan biaya lebih rendah. 3. Kesiapan teknologi dan transfer pengetahuan. Tiongkok bersedia menawarkan transfer teknologi terbatas, termasuk kerjasama industri dengan PT Dirgantara Indonesia. Ini menarik bagi Indonesia yang sedang membangun kemandirian industri pertahanan nasional. 4. Hubungan diplomatik dan ekonomi. Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Indonesia, serta investor besar di sektor infrastruktur. Pembelian J-10 dapat memperkuat hubungan strategis dua negara ini, termasuk di bidang militer. Bagaimana reaksi dunia? Jika Indonesia benar-benar membeli J-10, reaksi dunia pasti beragam.
Amerika Serikat kemungkinan akan memperhatikan langkah ini dengan hati-hati, mengingat Indonesia adalah mitra strategis di Indo-Pasifik. Namun pembelian J-10 bisa menjadi sinyal bahwa Indonesia ingin bersikap netral dan mandiri, tidak berpihak pada blok manapun. Sementara itu, negara tetangga seperti Australia dan Singapura mungkin akan memantau dengan cermat, karena dengan tambahan jet J-10C, kekuatan udara Indonesia bisa menyaingi kekuatan udara mereka dalam beberapa aspek. Di sisi lain, Tiongkok tentu menyambut baik. Penjualan ini bukan hanya transaksi ekonomi, tapi juga pengaruh geopolitik, memperluas jaringan militer Tiongkok di Asia Tenggara. Namun pembelian J-10 bukan tanpa tantangan. 1. Integrasi sistem. Indonesia sudah memiliki pesawat dari berbagai negara, Amerika, Rusia, dan kini Tiongkok. Mengintegrasikan logistik, pelatihan, dan suku cadang dari sistem yang berbeda bukan hal mudah. 2. Perawatan dan keandalan. Meski J-10C canggih, reputasi produk militer Tiongkok masih sering dipertanyakan, terutama dalam hal durabilitas dan layanan purna jual. TNI AU perlu memastikan dukungan teknis dan garansi jangka panjang. 3. Kebijakan politik dan keamanan regional. Langkah ini bisa memicu reaksi dari negara-negara lain, terutama jika dianggap mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan. Namun jika dilakukan dengan hati-hati, pembelian ini bisa menjadi langkah strategis yang memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan udara regional. Dengan kehadiran J-10C, TNI AU akan memiliki jet tempur modern dengan teknologi radar AESA dan rudal jarak jauh, yang dapat memperkuat operasi patroli udara di wilayah perbatasan, meningkatkan kesiapan tempur menghadapi ancaman lintas batas, dan memberi efek gentar atau deterrence effect terhadap potensi agresor. Selain itu, kombinasi Rafale F-16 dan J-10C akan menjadikan Indonesia salah satu kekuatan udara paling beragam dan fleksibel di Asia Tenggara. Keputusan Indonesia membeli J-10 bukan sekedar membeli pesawat tempur. Ini adalah simbol dari ambisi besar untuk berdiri di atas kaki sendiri, menjaga kedaulatan udara dengan cara yang mandiri dan efisien. Langkah ini menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia tidak tunduk pada tekanan politik manapun. Indonesia memilih jalan sendiri, demi keamanan rakyatnya dan demi kehormatan langit Nusantara. Langit Indonesia adalah milik kita semua. Dan untuk menjaganya, kita perlu sayap-sayap baru yang kuat, cepat, dan tangguh. Apapun keputusan akhirnya nanti, satu hal pasti, Indonesia sedang menatap masa depan dengan lebih percaya diri. Jet tempur mungkin hanyalah mesin, tapi di baliknya ada semangat juang, kemandirian, dan kebanggaan bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, langit kita akan selalu dijaga oleh mereka yang terbang tinggi, membawa merah putih di sayapnya. Inilah langkah Indonesia menuju langit yang lebih aman. Inilah era baru pertahanan udara Nusantara.